Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Bapak Sutomo, SMH, selaku Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, sekaligus sebagai Dewan Pengawas Yayasan Karitas Adiaksa dan juga sebagai dosen kehormatan SMH Adiaksa. Yang saya hormati Bapak Irwanuddin Hadirin SMH, selaku Kabak PU pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Indonesia. Yang saya hormati para wakil ketua bidang akademik dan wakil ketua bidang administrasi umum dan keuangan. Dan yang saya cintai para mahasiswa-mahasiswi SMH Adiaksa yang hari ini dengan semangat dan antusias hadir untuk menghadiri kuliah umum yang sangat menarik dan sangat bermuatan materi yang luar biasa. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari, yang tentunya pada hari ini kita dalam menjalankan kegiatan akademik kita sendiri di Sekolah Tinggi Ilmu Adiaksa yang kita banggakan. Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa, kegiatan kuliah umum kita kali ini merupakan kegiatan kuliah umum yang pertama kali yang kami lakukan, yang kami agendakan dengan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat kompeten dalam memberikan tema kuliah umum tentang kedudukan Kejaksaan Agung sebagai lembaga pemerintah yang berkaitan dengan yang melaksanakan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tentu ini menjadi sejarah pertama kita sebagai keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa untuk bisa mengkaji antara teorinya dari berkaitan dengan mazhab yang memang kita lakukan, dan ciri khas dari SMH Adiaksa adalah sekolah tinggi mempunyai ciri khas yaitu satu-satunya mempunyai kajian tentang kejaksaan. Sehingga ini menjadi suatu sejarah pertama kita untuk mendengarkan kuliah umum langsung dari Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, yaitu Bapak Dr. Bambang Sutomo SMH. Oleh karena itu, apa yang dinamakan antara relevansi teori dengan praktik itu akan bisa kita diskusikan hari ini, sehingga para mahasiswa yang memang ingin mengetahui bagaimana sih kedudukan Kejaksaan Agung yang juga dia sebagai lembaga pemerintahan, tapi dia mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ini adalah suatu lembaga yang menarik sekali untuk kita diskusikan. Oleh karena itu, makanya kami, Bapak izin, dalam kurikulum kami mempunyai 2 mata kuliah, yaitu mengenai kajian ilmu kejaksaan 1 dan kajian ilmu kejaksaan 2. Nah, kali ini sebagai suatu awal dalam melakukan suatu kajian, karena baru semester 4 kita akan melakukan kajian itu, dan kuliah umum akan menjadi kegiatan reguler di SMH Adiaksa dalam 1 bulan sekali, supaya para mahasiswa sivitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen, punya pandangan bukan cuma law in the book, bukan cuma hanya dalam buku, tapi juga bagaimana dalam praktik-praktik yang berkaitan dengan ilmu dalam pelaksanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan sangat terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya yang sangat padat sekali untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami semua. Kami ucapkan terima kasih dan mohon untuk tepuk tangan Bapak Yadi. Demikianlah, mudah-mudahan kuliah umum ini bisa berjalan dengan efektif, dinamis, diskusi yang sangat aktif dari para mahasiswa sekalian semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, juga sebagai Dewan Pengawas Yayasan Karya Bakti Adiaksa, serta dosen kehormatan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa, dan juga merupakan dosen kehormatan Universitas Hasanuddin,
Kepada Bapak Dr. Bambang Sugeng Romono, SHMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi OSDK Hospital serta saudara kalian semua dan saudara serta Pak Kapolri yang berada di sini dan semua teman-teman para mahasiswa yang hadir pada hari ini baik yang online maupun online. Alhamdulillah kita sempat ketemu siang hari ini. Saya terima kasih sekali atas waktunya saya beri kesempatan untuk memberikan segala ilmu kepada para mahasiswa dan teman-teman yang betul-betul kami banggakan karena sudah bergabung pada Adiaksa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. Dan pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Hukum Adiaksa yang sudah memberikan kepada saya dalam arti kemudian pada saya untuk jadi dosen kehormatan di SDK Adiaksa. Turut sangat bangga dapat kesempatan jadi dosen kehormatan di SDK Adiaksa. Artinya ini bagian dari Adiaksa. Pasti saya akan support bagaimana teman-teman para mahasiswa ini bisa tumbuh berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Artinya kita kuliah itu tidak sekedar formalitas datang pagi, pulang siang, sore kerja ditugaskan selesai itu saja tidak, tetapi harapan saya juga kita juga punya bekal, punya ilmu, punya kemampuan secara akademis yang baik dan tidak kalah dengan perguruan tinggi yang lain. Itu harapan kami. Misalnya kita akan support betul teman-teman para mahasiswa ini bisa berkembang dan lebih baik. Kalau misalnya diperlukan kegiatan-kegiatan praktek lapangan ataupun apapun, kita akan juga fasilitasi. Sehingga sekali lagi, kalau saya dulu selesai kuliah, lulus itu masih suka agak bingung gitu, ilmu praktek itu seperti apa. Bahkan mohon maaf, jaksaan itu apa aja juga mengerti saya. Karena saya masih suka confuse dan ini real. Pada saat penerimaan CPNS asal wawancara, orang masih suka nggak paham gimana posisi kejaksaan itu berada di yang baik. Semua institusi kita optimalkan sehingga baru kali ini terus terang kami agak kewalahan karena terlalu banyak pendaftar yang mau bergabung di kejaksaan. Itu mungkin juga karena publik mulai pada paham seperti apa sih posisi kejaksaan ini yang secara umum sebelumnya orang yang memahami jaksa ini tugasnya ya hanya sekedar untuk perkara saja dan untuk orang bermasalah saja. Artinya institusinya ya sekedar kitab sucinya itu bukan kita undang untuk masalah pidana, tapi juga ada aturan-aturan lain. Padahal tidak hanya itu, posisi jaksa sangat-sangat luas. Nanti itu nantinya pada semester pas kita sampai Pak Tua tadi bahwa setelah hubungan jaksa di semester 4 akan ada kajian terkait hubungan jaksa yang akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih sekali lagi para mahasiswa yang saya banggakan bahwa sebagai mahasiswa itu merupakan proses perjuangan yang harus bergabung dalam mewujudkan cita-cita kita jadi bangsa ini. Dan disinilah ya para pemudanya dapat mengubah pandangan orang dari suatu bangsa dan menjadi tumpah pada generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan beda atau berbeda dan berbeda wawasan yang luas serta berdasarkan pada nilai dan norma yang dibangun di dalam masyarakat. Artinya sebagai bangsa kita harus aktif untuk memiliki ide apa, gagasan apa itu harus kita gali dan kita explore untuk bisa lebih muncul lagi. Kemudian juga berdasarkan potensi dan kesempatan dimiliki oleh seorang mahasiswa tidak sepantasnya kalau mahasiswa bersikap apatis atau tidak berdiri beradab
bangsa dan negara kita. Jadi kita juga harus tetap berkoordinasi sebagai kota moral untuk menunjukkan dan menggunakan aspek-aspek etik dan moralitas di berbagai dimensi kehidupan pemuda dan mahasiswa. Selain itu juga tugas mahasiswa yang memperpanjangkan takwa dan moral yang meningkatkan kesadaran hukum, karena sebagai orang mahasiswa jiwa-jiwa intelektualitas itu dituntut tinggi untuk bisa tampil baik di publik. Jangan justru kita sebagai mahasiswa memberikan contoh-contoh yang tidak baik di mata masyarakat. Apalagi mahasiswa setelah ilmu hukum, dia belajar ilmu hukum, itu harus lebih paham dan memahami terkait aturan hukum dan menghormati. Selain itu juga mahasiswa sebagai kontrol sosial itu juga dalam memperkuat kawasan kebangsaan, memastikan kesadaran atas tanggung jawab dan hak tentang kewajiban sebagai warga negara dalam membandingkan sikap kritis terhadap norma dan penegakan hukum, serta meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas publik serta memberikan kemudahan akses informasi pada publik. Kemudian yang berikutnya, selain kewenangan dalam pidana, ya kita juga punya kewenangan dalam perdata dan tata usaha negara. Karena kekuasaan kehakiman ini tidak melulu dia hanya terkait pidana saja, tetapi juga terkait dengan kewenangan di perdata. Dan di kewenangan di sini itu perannya lebih banyak dipegang oleh jaksa agung muda, tindak perdata dan tata usaha negara. Dia bisa mewakili kepentingan pemerintah untuk beracara di pengadilan maupun di luar pengadilan, apapun permasalahan perdata yang ada, itu jaksa bisa mewakili dan dilakukan oleh yang namanya jaksa pengacara negara. Jadi itu gambaran secara umum bahwa kenapa posisi kejaksaan dalam sistem di kekuasaan kehakiman ini perannya sejauh mana. Jadi jangan pernah berpikir lagi bahwa kejaksaan itu tugasnya hanya di perkara pidana saja, tetapi juga di perdata dan tata usaha negara juga ada kewenangan di sana. Saya pikir pengantar saya itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Mungkin kalau ada sesi selanjutnya, silakan. Bikin Bapak, rekan-rekan mahasiswa juga yang hadir secara luar jaringan. Jadi ada yang Zoom, ada yang hadir secara langsung. Pada rekan-rekan, sedikit banyaknya tadi kita telah menyaksikan materi yang telah diberikan oleh Bapak Bambang terkait dengan sejarah, tugas dan fungsi kejaksaan, serta kejaksaan yang tidak hanya memegang perkara pidana, akan tetapi kejaksaan juga memegang perkara perdata dan tata usaha negara. Untuk sesi tanya jawab dibagi menjadi 3 sesi. Setiap sesi terdiri dari 3 penanya. Sesi pertama 3 penanya secara offline. Sesi kedua 3 penanya yang mungkin nanti juga secara online, dan yang terakhir bisa digabung. Baiklah, oleh karena itu bagi yang ingin bertanya silakan tunjuk tangan agar nanti diberikan mikrofon. Baik, mungkin 2 pertanyaan. Oke, baik. Yang pertama dari Kak Tiara, bagaimana kedudukan kejaksaan? Di satu sisi kejaksaan sebagai lembaga independen dan satu lagi sebagai lembaga eksekutif. Dan pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman Bapak selama ini di Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Silakan Bapak. Oke, baik, makasih. Jadi yang pertama ini kedudukan kejaksaan terkait independensi dalam pelaksanaan tugasnya maupun di lain sisi dia ini sebagai lembaga eksekutif. Ya, memang posisi dalam ketatanegaraan kita, kejaksaan ini adalah merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Dia sebagai pembantu presiden, dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga apapun secara struktural itu ya memang harus tunduk kepada presiden, ya. Artinya sekali lagi, presiden bisa sewaktu-waktu mengganti seorang jaksa agung. Itu prerogatif ada di presiden. Karena beda dengan institusi lain. Kalau institusi lain itu dia melakukan, masih ada proses
fit proper test oleh eh, DPR. Tetapi kalau Jaksa Agung enggak. Sehingga secara struktural Jaksa Agung memang bertanggung jawab pada Presiden, ya, dia di bawah Presiden betul. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya bukan berarti dia harus tunduk dikendalikan oleh Presiden. Sehingga di situ letak independensinya yang harus bisa dibedakan, harus bisa dirasakan oleh publik bahwa dalam hal, sekali lagi, sisi struktur memang betul di bawah eksekutif, tetapi dalam sisi pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung ini bisa independen, tidak terikat oleh struktur dalam kelembagaan ketatanegaraan. Sehingga perkara apapun yang diproses, Presiden tidak akan pernah bisa mencampuri terkait independensi Jaksa Agung yang dalam rangka melakukan penegakan hukum. Sehingga sekali lagi ini sangat berbeda sekali dari posisi kejaksaan dalam bernegara ini. Jadi itu bedanya. Dari sisi strukturnya betul, bagian dari eksekutif. Dia tunduk pada Presiden, tunduk pada aturan Presiden, ya. Tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Jaksa Agung dia independen, tidak terikat dengan keputusan Presiden, dan Presiden tidak bisa mencampuri terkait dengan proses-proses penanganan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan atau oleh Jaksa Agung. Jadi itu penjelasannya. Kemudian kalau pengalaman saya terkait kinerja para jam yang terkait itu untuk bidang pembinaan ini kami memberikan dukungan teknis. Misalnya pada saat pandemi COVID, saat COVID orang tidak boleh beraktivitas, orang tidak boleh kemana-mana, kita tidak bisa keluar rumah, tidak bisa keluar kantor, tetapi namanya penegakan hukum tetap harus berjalan. Seperti kita tahu, KUHP mengatur semua proses penanganan perkara pidana. Orang ditahan berapa lama itu jelas batas waktunya. Kemudian kapan dia harus dilimpahkan itu jelas batas waktunya. Kapan jaksa menentukan sikapnya terhadap berkas perkara yang dikirim oleh penyidik itu ada batas waktunya. Tidak bisa suka-sukanya jaksa, walaupun tadi seperti kita bilang, jaksa ini pemegang dominus litis. Nah, disitulah yang kita lakukan melakukan dukungan teknis, misalnya saat itu karena situasi seperti itu, kita membuat inovasi sidang online misalnya. Kita bangun sidang online. Kita bangun pemeriksaan saksi secara online. Sehingga proses perkara berjalan, kemudian hak asasi para pelaku ataupun masyarakat juga bisa terakomodir, dan para jaksa juga tetap bisa berkinerja dengan baik. Sehingga walaupun kita kemarin kena pandemi, penanganan perkara walaupun sempat stuck beberapa saat karena kita panik harus bagaimana, tetapi kita cepat bisa menyesuaikan untuk bisa melakukan proses-proses penanganan perkara dengan baik dan lancar, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala. Itu antara dukungan teknis dan maupun dukungan-dukungan lainnya terkait sarana prasarana dan seterusnya, termasuk juga dukungan-dukungan dalam rangka menyiapkan SDM-SDM-nya. Terkait menangani perkara Jiwasraya, di sana banyak masalah saham. Karena jaksa ini dituntut dia bisa memahami semua permasalahan yang ada, yang muncul di masyarakat. Tidak ada cerita, ada laporan masuk, ada berkas masuk, jaksa akan ngomong, oh aku nggak ngerti aturan ini. Oh saya tidak paham tentang masalah ini, nggak ada cerita. Apakah itu terkait perbankan, terkait kejahatan-kejahatan transnasional, jaksa harus siap dan paham menanganinya itu. Nah untuk itu, kita harus memberikan bekal dengan para jaksa dengan ilmu-ilmu yang sedang berproses pada saat itu. Sehingga kita selalu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga teman-teman bisa menyelesaikan apapun yang permasalahan ada di masyarakat. Jadi kita selalu memberikan dukungan antara lain dengan pemahaman-pemahaman terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan. Kalau kita tidak punya tenaga, ya kita kerjasama dengan ahli-ahlinya itu. Terkait masalah perbankan, ya kita kerjasama dengan Himbara, himpunan bank pemerintah itu, bank negara. Kita kerjasama dengan mereka, mereka paham. Dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dia lebih paham terkait masalah keuangan. Mereka jadi pembicara, ngajari teman-teman para jaksa, sehingga pada saat perkara itu masuk, ada masalah itu, jaksa-jaksa sudah memahaminya. Sehingga dukungan-dukungan itu kita lakukan kepada teman-teman di bidang teknis, apakah itu di Bidum, di Bitsus maupun intelijen dalam berkinerja sehingga pelayanan masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik. Kalau terkait judicial review yang mempersoalkan terkait kewenangan jaksa, buat kita firm, artinya sangat terukur yang sudah kita lakukan seperti apa.
jaksa ini punya kewenangan penyidikan dalam melakukan penyidikan tidak hanya hari ini saja, kemudian juga eh, presiden ataupun jurisprudensi itu bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Artinya kita sudah banyak melakukan penanganan perkara korupsi khususnya. Kita juga undang-undang kita juga membunyikan walaupun itu tidak secara untuk saat ini sih sudah jelas secara implisit disebutkan bahwa jaksa ini berwenang melakukan penyidikan tidak pidana korupsi dan itu sekali lagi terukur sekali. Mohon maaf lah kita bukan sombong. Kalau kita sandingkan dengan aparat penegak hukum lain nggak kalah kita. Dari jumlah perkara yang kita tangani, dari kualitas perkara yang kita tangani, maupun dari sisi penyelamatan kerugian keuangan negara. Sangat-sangat signifikan. Ya, kalau kita boleh ngiri lagi di lain sisi, mohon maaf nih, karena saya di bidang pembinaan, penganggaran kita justru sangat sedikit sekali. Tetapi dengan kinerja bisa optimal yang bisa kita capai dan itu sangat terukur. Sekali lagi itu terukur, ada datanya, bahwa kenapa sih jaksa ini tetap harus diberikan kewenangan melakukan penyidikan. Kalaupun toh ada yang melakukan judicial review, ya sah-sah saja sebagai warga negara, dia punya hak untuk mengajukan itu, ataupun pihak terkait yang bisa melakukan judicial review, tetapi sekali lagi buat kita firm seperti apa kinerja kita yang sudah kita lakukan dan hasil-hasilnya seperti apa itu masyarakat bisa melihat secara langsung sehingga sekali lagi tinggal kita meyakinkan hakim seperti apa sih semestinya kewenangan kejaksaan ini terkait dengan penyidikan khususnya perkara tindak pidana korupsi. Tapi kalau terkait kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran HAM, nggak ada yang mempersoalkan itu. Hanya korupsi aja dipersoalkan. Coba yang HAM itu dipersoalkan, nggak ada yang mau. Karena apa lebih rumit lagi dan lebih repot lagi gitu loh. Saya kira itu penjelasan dari dua pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk pertanyaannya Kak Tiara tadi mengenai kejaksaan dalam ketatanegaraan hukum di Indonesia. Jadi secara struktural bahwa memang kejaksaan itu di bawah kekuasaan presiden, akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya disitulah independensi Jaksa Agung dalam menangani perkara ya Bapak. Ya. Terus juga untuk tadi yang pengalaman kinerja Bapak memberikan dukungan teknis. Kalau nggak salah kejaksaan pernah ini ya Pak buat metaverse itu ya Pak. Ya. Ya, itu salah satu jaksa Ya. mengikuti perkembangan zaman. Ya. Lalu untuk tadi pertanyaan dari Mas Rivi secara online bahwa ya sah saja judicial review dilakukan karena memang hak warga negara, gitu ya Pak. Baik. Untuk sesi kedua ada pertanyaan online Pak dari Mas Arif Firmansyah. Di sini saya bacakan ya Pak. Terkait peradilan pidana militer terhadap perkara koneksitas, mengapa wewenang kejaksaan tidak bisa melakukan penuntutan terhadap pihak militer? Kenapa hanya orang atau internal militer yang bisa melakukan penuntutan? Oke. Silakan, Pak. Baik, makasih. Jadi makanya ada penanganan perkara secara koneksitas. Artinya koneksitas ini kalau ada suatu perkara yang muncul itu pelakunya ada pihak sipil dan pihak militer. Sehingga karena ada sipil dan militer, penanganannya bisa dilaksanakan gabungan dengan melakukan proses penanganan perkara secara koneksitas. Jadi siapa bilang jaksa nggak bisa menangani seorang militer yang melakukan perbuatan pidana khususnya tidak pidana korupsi. Beberapa waktu lalu nih perkara satelit itu pada beberapa, mohon maaf nih, perwira tinggi yang kita tahan. Itu kita proses kasus satelit, ini Navajo sedang bergulir, dan ya dihukum. Artinya sepanjang perkara itu melibatkan sipil, jaksa bisa masuk. Dan itu terkait sepanjang juga ada kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan. Artinya kalau tidak pidana umum, jaksa nggak bisa masuk. Karena kita nggak punya kewenangan untuk menangani perkara itu. Misalkan ada pencurian dilakukan oleh polisi, tentara sama sipil gitu. Jaksa nggak bisa masuk, itu kewenangannya di polisi, kita hanya menjadi koordinatornya aja. Jadi mengkoordinir perkara itu. Kita satukan dari auditor dengan
dengan dari penyidik Polri untuk bisa membentuk tim koneksitas itu ditangani secara bersama, diproses bersamaan. Selanjutnya nanti proses peradilan secara koneksitas. Hakimnya nanti juga gabungan dari sipil dan militer. Tetapi kalau pelakunya militer murni, kita juga nggak bisa masuk jaksa. Mereka sudah punya hukum acara tersendiri. Tetapi sepanjang ada sipilnya yang melakukan perbuatan bareng-bareng militer, itu jaksa bisa masuk menangani perkara tersebut, khususnya terkait perkara tindak pidana korupsi. Dan ini sudah kita lakukan. Dan cukup besar, TWP kemarin tabungan wajib perumahan TNI AD, Panglima TNI sangat berterima kasih karena aset-aset perumahan bisa kita selamatkan dan kita serahkan ke TNI AD untuk dikelola kembali karena sudah sempat hilang dikuasai oleh pihak ketiga. Dan ini sudah kita selamatkan dan pelakunya ya ada beberapa yang militer. Jadi itu sudah berproses. Kemudian untuk menjaga independensi kewenangan kejaksaan. Jaksa ini profesional, artinya dalam menangani suatu perkara kita sangat terukur, siapapun yang terlibat ya kita proses. Kita tahu, kita lihat, pembantunya presiden pun kalau dia ini terlibat jadi proses. Ini bagian dari independensi jaksa dalam melakukan suatu penanganan perkara. Dia tidak bisa pilih-pilih, misalkan ini pembantunya presiden, janganlah, yang lain saja nggak ada. Siapapun yang harus dipanggil, diperiksa, terakhir beberapa menteri harus diperiksa, ya kita panggil, kita periksa. Perlakuannya sama. Undang ke kantor, panggil, datang, periksa, tergantung perannya ada nggak terkait dengan perbuatan pidananya atau tidak. Kalau sekedar hanya memberikan keterangan untuk membuat terangnya perkara, membuat jelasnya perkara, oke. Tapi kalau memang di sana ada keterlibatan, pasti juga akan diproses. Sehingga sekali lagi independensi kita sangat terukur, sangat terjaga. Dan publik bisa tahu, bisa menilai mana-mana ini yang mestinya terbawa atau tidak. Nggak ada cerita itu. Kita sepanjang itu ada cukup alat bukti, pasti kita proses. Dan ini bisa kita lihat sekali lagi fakta-fakta di lapangan seperti apa independensi yang sudah kita laksanakan dalam menangani suatu perkara. Kemudian yang berikutnya kejaksaan dituntut mengetahui untuk menjaga integritasnya, memastikan integritasnya kejaksaan. Bahwa jaksa ini aturannya banyak sekali. Ya ini ada standar minimum profesi jaksa itu kita diatur. Jadi seorang jaksa harus memenuhi persyaratan standarnya minimum seperti apa. Itu ada aturannya. Kemudian kita juga ada kode etik jaksa ini seperti apa. Kalau dia melanggar, ya ada sanksinya melalui majelis kode etik. Itu ada prosesnya. Kemudian selain itu juga ada pengawasan melekat. Ini atasan langsung, bawahan langsung itu bisa mengontrol dan mengendalikan, menegur dan seterusnya. Kemudian lagi ada pengawasan fungsional. Itu dilaksanakan oleh pengawasan kita di bawah Jaksa Agung Muda Pengawasan. Itu mengontrol perilaku kita di lapangan. Perbuatannya melanggar etik doang atau dia sudah melanggar disiplin pegawai. Kalau disiplin pegawai itu kita proses. Kalau nanti disiplin pegawai itu juga terbukti melanggar perbuatan pidananya, Jaksa Agung juga tidak segan-segan diproses pidananya. Sudah berapa orang jaksa, berapa pegawai kejaksaan yang diproses pidananya juga. Panjang dia ada buktinya, pasti tidak sama Jaksa Agung. Itu beliau nggak akan membedakan itu. Selain itu, di luar itu, kita juga ada namanya Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan juga mengawasi kinerja kita. Kalau kita ini kerja nggak benar, Komisi Kejaksaan akan bersurat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Ini ada laporan ini, si A melakukan ini, tolong diperiksa. Jambas akan menindaklanjuti dari laporan-laporan pengaduan yang disampaikan oleh Komisi Kejaksaan. Apabila ada yang tidak benar, Komisi Kejaksaan akan juga menyampaikan lagi, ini kenapa prosesnya seperti ini. Ada perkara kok proses tidak sesuai dengan aturannya. Kita turun, kita periksa, kita pastikan. Kalau memang salah, sekali lagi, kita proses seperti yang tahapan-tahapan tadi. Kalau melanggar kode etik, larinya ke sidang kode etik. Kalau dia melanggar disiplin pegawai, dia masuknya ke hukuman administrasi. Kalau dia ini ada unsur pidananya, kita akan proses pidananya. Itu sudah putusan akhir. Cukup banyak teman-teman yang terkena hukuman disiplin, termasuk juga yang sempat diproses pidananya. Jadi itu bagian kita untuk memastikan integritas para jaksa ini akan terus bisa terjaga. Ya harapan kita dengan kita proses, kita hukum teman-teman yang melakukan pelanggaran, itu membuat ada efek jerah. Tetapi sekali lagi, sejarah membuktikan bahwa sejak Nabi Adam itu orang melakukan kejahatan ya masih ada saja sampai hari ini. Artinya tidak bisa sama sekali kita bersihkan, tetapi paling tidak kita sudah bisa melakukan upaya-upaya untuk
mengurangi dan mencegah perbuatan tersebut terjadi. Terima kasih. Baik. Baik, artinya mekanisme kejaksaan untuk menjaga integritas itu sangatlah banyak dan ketat terkait dengan peraturannya. Lalu bagaimana Pak ketika banyak peraturan terus kejaksaan menjaga agar peraturan tersebut tidak saling tumpang tindih, itu bagaimana Pak? Ya, jadi setiap aturan yang dibuat itu kita semua berproses melalui Biro Hukum. Sehingga Biro Hukum ini melakukan harmonisasi. Pada saat pembahasan sebuah aturan itu disitulah letak harmonisasi ini, semua bidang itu akan diundang. Nah, sehingga kenapa harus kita melibatkan semua bidang? Ya, tujuan yang antara lain yang pertama yang cukup signifikan, jangan sampai terjadi tumpang tindih kepentingan antar bidang, terutama misalnya terkait kewenangan untuk melakukan penyelidikan gitu. Itu Intel bisa melakukan penyelidikan. Kemudian Pisus juga bisa melakukan penyelidikan. Kemudian misalkan terkait perkara untuk kewenangan untuk melakukan pendampingan. Itu Datun bisa melakukan pendampingan, Intel bisa melakukan pendampingan, tetapi siapa sih yang lebih pas? Nah, disitulah aturan dibuat, dilakukan harmonisasinya. Kemudian kalau itu berupa peraturan kejaksaan, itu juga nantinya ada lagi harmonisasi melalui Kemenpan RB, kemudian kita ke Kemenkumham, harmonisasi kita lakukan. Artinya sekali lagi jangan sampai nanti aturan yang kita buat itu juga tumpang tindih dengan aturan lain. Atau apakah itu aturan lebih tinggi ataupun aturan-aturan yang terkait dengan kementerian lembaga lain. Sehingga dengan proses harmonisasi ini dipastikan proses-proses itu tidak akan tumpang tindih dan berbenturan satu sama lain. Itu penjelasannya. Baik, terima kasih Pak. Untuk sesi terakhir bagi tiga pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih bagi tiga pertanyaan. Yang pertama mengenai seorang jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi. Terus yang kedua, bagaimana nih langkah kejaksaan ketika banyak jaksa-jaksanya yang yang melakukan pelanggaran kode etik. Lalu biar masyarakat itu percaya lagi dengan institusi kejaksaan RI. Dan terakhir, mengapa akhirnya kewenangan penyidik di ranah korupsi atau di tindak pidana khusus? Apakah bisa di ranah yang lainnya? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, kalau pegawai ini melakukan perbuatan pidana, pada saat dia ini ada tahapan terkait penanganan yang bersangkutan ini. Yang jelas kalau pada saat dia dilakukan penahanan, itu langsung dilakukan pemberhentian sementara dari pegawai negeri sipil. Itu gaji separuh, 50% dia terima kalau dia dilakukan penahanan. Nanti pada saat dia dinyatakan terbukti bersalah, dia pasti akan diberhentikan dengan tidak hormat. Sehingga jelas aturan main kita, sehingga pada saat dia ada laporan, biasanya kita tarik dulu yang bersangkutan. Karena jangan sampai nanti abuse of power artinya dia nanti masih menjabat, dia punya kewenangan, dia berusaha menghilangkan alat bukti atau lain-lainnya, itu kita hindari. Sehingga rata-rata kalau dia ada melakukan perbuatan pidana serius, ya kita tarik, kita copot dulu. Untuk sementara, kalau nanti tidak terbukti, kita pulihkan. Tapi kita yakin, kita melakukan langkah itu karena kita yakin bahwa itu pasti akan terbukti, sehingga kita berani mengambil langkah-langkah yang cukup tegas. Jadi, pada saat dia melakukan perbuatan tercela, itu bisa langsung di tahap awal kita copot dari jabatan yang bersangkutan. Kalau dia struktural, kita tarik dulu, kita fungsionalkan. Kemudian kalau dia terbukti, ya kita hukum sesuai dengan bunyi hukumannya apa. Kalau dia harus dicopot dari struktural, kita copot, kita permanenkan. Kalau dia cuma turun pangkat, ya pangkatnya kita turunkan. Atau dia gajinya kita turunkan, gaji kita turunkan, tergantung dari bobot berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Kalau pidana, itu tadi batasannya. Sejak dia ditahan, sebelum ada putusan akhir, 50% gajinya, dia diberhentikan sementara. Kalau dia sudah inkrah, dia diberhentikan tetap dari PNS. Jadi cukup jelas, cukup tegas.
Nah, kalau ada banyak pegawai yang melanggar, ini kan akan merugikan kepentingan publik gitu. Gimana cara mengatasinya? Justru kita ada pegawai yang melanggar, kita tidak tegas, itu bagian dari upaya kita untuk membuktikan ke publik bahwa kita ini serius untuk membersihkan aparat kita. Gitu. Dan itu juga salah satu upaya kita melakukan peningkatan kepercayaan publik. Kita tidak pilih-pilih gitu. Kalau memang anggota kita yang nggak benar, ya kita proses. Walaupun itu pasti mengganggu juga terkait penanganan kepercayaan publik, karena publik bisa juga berbalik berpikir bahwa oh, ini aparatnya juga masih banyak yang tidak bersih gitu. Nah, ini kita bisa tutupi dengan upaya-upaya menutup dengan kinerja yang lain. Kita tunjukkan kinerja yang lain bahwa kita ini masih optimal dalam melakukan kinerja-kinerja lain sesuai dengan tusi kita. Misalnya penanganan perkara, apakah itu bidum bisus, hukumannya kita tegas. Kemudian seperti kita tahu saat ini kita sedang mengembangkan yang namanya restoratif justice. Kita betul-betul berikan rasa keadilan kepada masyarakat. Karena sebelum ada konsep restoratif justice sangat-sangat dilematis. Penyidik ngirim berkas perkara, orang mencuri sendal, mencuri sepatu, nilainya nggak seberapa. Tetapi jaksa tidak punya pilihan, dia harus memproses perkara itu ke pengadilan, harus menghukum orang itu. Karena nggak ada alasan, cukup bukti. Alat buktinya ada, kalau kita hentikan, orang berpikir, loh ini cukup bukti, kenapa nggak diproses? Tetapi kita proses, nilainya nggak seberapa, nggak sebanding dengan biaya yang harus kita keluarkan. Makanya Jaksa Agung, beliau punya policy melakukan restoratif justice. Sehingga kalau perkara-perkara nggak signifikan, ada perdamaian, ya sudah, selesai di situ. Itu bagian dari upaya kita juga meningkatkan kepercayaan publik. Selain kalau memang itu harus dihukum keras, ya kita kasih hukuman yang tegas. Termasuk penanganan perkara korupsi, kita proses betul perkara-perkara yang selama ini orang berpikir ini tidak akan bisa berproses, kita buktikan bahwa kalau memang salah, ya kita proses, kita hukum. Itu salah satu upaya-upaya peningkatan kepercayaan publik, selain juga seberapa hebat kita bekerja, seberapa banyak kinerja kita. Kalau kita tidak melakukan publikasi, publik nggak akan tahu. Nah, itu juga peran dari Puspenkum kita itu untuk mempublikasikan kinerja-kinerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman para jaksa. Kemudian yang berikutnya, kenapa tidak dimungkinkan melakukan penyidikan selain tidak pidana korupsi? Selain tidak pidana korupsi, jaksa itu juga bisa melakukan penyidikan terkait pelanggaran HAM berat. Itu kita bisa melakukan penyidikan. Makanya saya bilang yang diributin jaksa ini hanya nangani perkara korupsi aja, gitu, orang yang komplain untuk kenapa jaksa bisa nangani perkara korupsi gitu. Tetapi kalau HAM berat nggak ada yang mau, karena HAM beratnya perkara susah. Jadi yang gampang-gampang orang banyak ngiri untuk dia bisa memproses sendiri begitu. Tetapi sekali lagi kewenangan yang ada pada jaksa, pada siapapun juga itu yang menentukan adalah undang-undang. Jadi tidak bisa kita menentukan sendiri. Tapi karena memang undang-undang membunyikannya seperti itu. Undang-undang memberikan kewenangan kepada jaksa khususnya untuk melakukan penyidikan perkara tidak pidana korupsi maupun pelanggaran HAM berat. Kalau yang lainnya misalkan kehutanan, kita bisa melakukan penyidikan sepanjang penyidik sudah optimal, dia tidak bisa melakukan untuk mencari alat bukti lagi, baru jaksa bisa masuk. Jadi batasannya itu, karena memang undang-undang mengaturnya seperti itu, sehingga kita tidak bisa bertindak melebihi dari undang-undang. Jaksa ini tugasnya dia menegakkan undang-undang, menegakkan aturan. Sehingga dia dalam bertindak harus sesuai dengan aturan. Kalau hakim, dia menciptakan hukum. Sepanjang dia punya keyakinan, dia bisa membuat keputusan yang berbeda dari yang ada. Sepanjang dia punya keyakinan untuk itu. Itu banyak sekali hukum-hukum baru yang dibuat oleh hakim yang menjadi jurisprudensi dan itu bisa ditaati untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi memang saya juga ikutin akun sosial media Instagram dia, memang terlihat bahwa kinerja jaksa ini sangat baik sekali dari tahun ke tahun, yang mana di akun sosial media itu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Baik, kita telah selesai pada sesi tanya jawab. Boleh Bapak diberikan closing statement kepada para mahasiswa sebagai pembekalan? Baik, terima kasih. Jadi intinya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Nggak usah takut salah. Jalan, maju, kalau salah nanti pasti kita akan dibenarkan. Karena ya sekali lagi, di sini ada tenaga pengajar, ada dosen-dosen kita. Kalau kita salah nanti akan diluruskan. Tapi yang tidak boleh salah itu kalau kita mengerjakan soal ujian, jangan salah. Nilainya nanti kita D nanti. Kemudian juga
selain kita belajar, kita harus memberikan pengayaan terhadap pengalaman. Eh, kita matang tidak hanya bisa sekedar dari belajar buku. Setinggi langit buku kita baca semua, tetapi ilmu-ilmu terapan itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan antara lain dengan dari kegiatan-kegiatan praktek. Makanya sekarang saya lihat program pemerintah lebih mengedepankan juga selain teori, itu juga kegiatan-kegiatan praktek itu diberi porsi untuk kita juga bisa belajar, sehingga sekali lagi pengalaman kita akan komplit. Pada saat kita lulus, kita sudah siap pakai, sudah paham situasi di masyarakat seperti apa adanya. Sehingga sekali lagi saya bangga betul dengan teman-teman yang bergabung di STIH ini. Insya Allah kita di kejaksaan saya yang membidangin terkait pembinaan SDM, saya akan mensupport betul kalau teman-teman ini mau maju dan berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Dan lebih baik lagi kalau nanti pada saatnya harus bergabung, ayo bergabung dengan kita untuk kita bangun Republik ini. Terima kasih.